Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai toxic masculinity. Lalu apa sih yang dimaksud dengan toxic masculinity? Mungkin teman-teman yang nonton video ini sebagian sudah tidak asing dengan toxic masculinity. Mungkin juga ada yang baru mendengarnya atau bahkan mungkin sudah tahu tapi belum begitu memahaminya. Sebenarnya toxic masculinity itu hal yang sering terjadi di lingkungan kita. Entah itu lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, atau bahkan mungkin lingkungan keluarga. Namun sayangnya sedikit orang yang sadar dan kurang aware dengan keadaan tersebut. Toxic masculinity atau maskulinitas toksik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan laki-laki dan bagaimana mereka bisa menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Hal ini banyak terjadi pada kaum laki-laki, baik di dalam hubungan kerja, sekolah, bahkan percintaan. Laki-laki melakukan tersebut karena telah ditentukan oleh gagasan stereotip masyarakat patriarkal. Banyak dari kita cenderung memberitahu anak laki-laki bagaimana mereka tidak boleh menyerah pada emosi mereka dan harus bertindak seperti laki-laki lain. Ciri dari toxic masculinity ini misalnya jika menangis dianggap bukan laki-laki sejati, sering mengejek teman laki-laki yang galau karena masalah cinta, selalu menganggap dirinya harus dominan dalam segala hal. Jika kalah dari wanita berarti dia lemah, menghina sesama laki-laki yang menggunakan skincare atau make up, menganggap bahwa laki-laki harus menyukai sepak bola, atau jika tidak merokok dia bukan laki-laki. Stereotip masyarakat yang berkembang saat ini dan asumsi salah yang tertanam sejak dini pada setiap individu mengenai maskulinitas orang laki-laki dapat menyebabkan munculnya toxic masculinity. Dengan adanya toxic masculinity menyebabkan munculnya krisis identitas ketika laki-laki mencoba untuk mencapai maskulinitas yang ideal dan dapat memberikan efek negatif pada mental dan emosi mereka. Toxic masculinity secara tidak langsung berdampak negatif pada laki-laki itu sendiri. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan mindset sempit khas toxic masculinity, ia hanya akan merasa diterima di lingkungan masyarakat sekitarnya jika dia menunjukkan perilaku toksik yang berlabel maskulin. Contoh lain misalnya larangan laki-laki untuk menangis karena dianggap bukan pria sejati. Dianggap lemah, menunjukkan kesedihan dianggap sebagai hal yang terlarang. Karena menunjukkan kesedihan apalagi di tempat umum dianggap sebagai karakteristik feminin dan hanya wajar jika dilakukan oleh perempuan. Padahal, akibat dari emosi yang menumpuk, rentan mengakibatkan seseorang mengalami depresi. Terlebih, laki-laki terbilang jarang mencari pertolongan ahli seperti psikolog atau psikiater. Karena laki-laki dituntut untuk menyelesaikan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika dibiarkan, lama-kelamaan laki-laki tumbuh menjadi pribadi superior dan akhirnya tidak mau kalah dengan perempuan. Ketika memasuki bahtera rumah tangga, tak menutup kemungkinan laki-laki berani melakukan pelecehan sebagai bentuk powernya. Lebih buruknya lagi, perilaku maskulin beracun ini juga bisa memicu pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Terlebih jika toxic masculinity ini tidak terkendali, berefek pada bullying atau perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap pasangan maupun anak, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, trauma psikologis, bahkan sampai terjadi bunuh diri. Untuk memutus rantai toxic masculinity ini, ada beberapa tips yang bisa dicoba untuk menghadapi perilaku beracun tersebut. Yang pertama, harus dimulai sejak dini. Ajarkan anak bahwa ia boleh mengekspresikan emosi, bahwa laki-laki boleh menangis dan mencurahkan apa yang ia rasakan. Kemudian, melibatkan anak dalam pekerjaan domestik. Salah satu maskulinitas beracun yang marak terjadi di Indonesia saat ini ialah anggapan bahwa tugas domestik rumah tangga adalah urusan perempuan. Stigma tersebut harus dihapus dengan cara melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga. Biasakan juga untuk tidak mengkotakkan pekerjaan rumah berdasarkan gender agar anak memiliki mindset yang luas. Yang kedua, vokal terhadap pilihan yang diambil. Tidak melakukan aktivitas yang dikategorikan sebagai aktivitas jantan tidak berarti bukan laki-laki jantan atau bisa disebut dengan laki-laki tulen. Tidak masalah jika seorang pria tidak terlalu suka menonton pertandingan bola atau bahkan lebih menyukai warna pink daripada warna biru. Karena maskulinitas tidak dilihat dari aktivitas yang dilakukan atau hobi yang disukai, melainkan dari bagaimana cara dia membangun diri sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Yang ketiga, tunjukkan bahwa toxic masculinity tidak sehat, karena toxic masculinity cenderung dipengaruhi oleh lingkungan. Tidak masalah jika kita menjadi pencetus gerakan anti-toxic masculinity dalam kelompok kita, agar menjadi contoh bagi orang lain. Mulailah dari hal kecil,
Misalnya, laki-laki jantan bukan berarti harus ngebut dan tidak berhati-hati dalam berkendara. Ketika teman kita melihat bukti sosial tersebut, ia akan merasa berkesempatan untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, tingkatkan peran dan hubungan sebagai seorang pria. Toxic masculinity membatasi peran laki-laki hanya sebagai pencari nafkah. Padahal dalam sudut pandang yang luas, ada banyak sekali peran laki-laki dalam kehidupan. Hal ini mencakup menjadi ayah yang juga terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Maskulinitas berarti seorang pria mampu membangun ikatan dan peran yang kuat dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Menghapuskan toxic masculinity dapat disebut juga dengan emansipasi pria, di mana pria berhak menentukan maskulinitasnya sendiri.